Jiwa kami ciptaanmu, Kau delari penghibur, karunia Allah yang luhur. Kau hidup api dan kasih, dan pengurapan ilahi. Di Kau sabda karunia, dan tangan kanan ilahi. Engkau yang Bapa janjikan, Kau pergandakan bahasa. Sinari hati umat-Mu, dan curahkanlah cinta-Mu. Semoga di Kau kuatkan yang rapuh dalam tubuhnya. Halaulah musuh umat-Mu, berilah kami damai-Mu, agar dengan tuntunan-Mu kami hindarkan yang jahat. Buatlah kami mengenal serta mengimani terus Bapa dan Putra yang tunggal, dan Engkau Roh keduanya. Dipujilah Allah Bapa dan Putra yang sudah bangkit, serta Roh Kudus penghibur, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, selamat sore. Hari ini kita bersama merayakan Pesta Pentakosta, pesta lahirnya gereja, dan kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kita diperkenankan boleh bersama merayakan perayaan agung ini saat di mana Roh Kudus turun atas para rasul. Kita juga berdoa semoga Roh Kudus yang sama kembali dicurahkan kepada kita, yang memampukan kita untuk menjadi anak-anak Allah yang setia. Saudara-saudariku, supaya kita layak dalam perayaan ini,
Mari kita sadari segala kerapuhan kita, kita sesali dosa kita dan kita mohon pengampunan Allah. Semoga kita dilayakkan untuk merayakan perayaan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon bersanta perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa berkenan mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dia, kami menguluhkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami muliakan Dikau.
Marilah kita berdoa. Dalam perayaan ini kita turut persembahkan syukur atas ulang tahun dari Emiko Lira Tonardi dan juga atas kelulusan Keila Lira Tonardi. Kita berdoa untuk keselamatan jiwa dari almarhum Sunardito, Arifin Tunggal, almarhumah Ibu Luciana Tio, Bapak Joni Antonius, Saudara Chani Ianis, Ana Felicitas Natali Nona Tiara, Oma Mama Erli Tunrimali, dan Nenek atau Ibu Rosalina. Ya Allah, dengan perayaan meriah hari ini, Engkau menguduskan seluruh gerejamu di setiap suku dan bangsa. Curahkanlah karunia-karunia Roh Kudus atas seluruh muka bumi, dan perbaharuilah kini melalui hati kaum beriman karya-karya agung yang telah Engkau kerjakan pada awal pemberitaan Injil. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang yang percaya akan Yesus berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras, dan bunyinya memenuhi seluruh rumah tempat mereka berada. Lalu tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diilhamkan kepada mereka oleh Roh Kudus itu. Waktu itu di Yerusalem berkumpullah orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika mendengar bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena masing-masing mendengar rasul-rasul itu berbicara dalam bahasa mereka. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, "Bukankah mereka yang berbicara itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, kita penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Firgia dan Pamfilia, Mesir dan daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi asli maupun orang penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita semua mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita masing-masing tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan,
Betapa banyak karya-Mu ya Tuhan, semuanya Kau buat dengan kebijaksanaan. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Apabila Engkau mengambil roh mereka, matilah mereka dan kembali menjadi debu. Apabila Engkau mengirim Roh-Mu, mereka pun tercipta kembali, dan Engkau membarui muka bumi. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersukacita atas semua yang diciptakannya. Biarlah renunganku berkenan kepadanya. Aku hendak bersukacita karena Tuhan. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, tidak seorang pun dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia, tetapi hanya ada satu Roh. Ada rupa-rupa pelayanan, tetapi hanya ada satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu. Dialah yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan Roh untuk kepentingan bersama. Karena sama seperti tubuh itu satu, dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab kita semua, baik Yahudi maupun Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis dalam satu Roh menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu Roh. Demikianlah sabda Tuhan. Umat dimohon berdiri. Datanglah Roh Ilahi dan terangilah kami dengan sinar surgawi. Datanglah sumber kasih, pelipur
di dalamnya api cintamu. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada perjamuan malam terakhir, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Jika seseorang mengasihi aku, ia menuruti firman-Ku. Bapa-Ku akan mengasihi dia, kami akan datang kepadanya dan tinggal bersama-sama dengan dia. Siapa saja yang tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah dari aku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu aku katakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penolong, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu tentang semua yang telah aku katakan kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpuji. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, selamat sore. Ya, saya kira belum malam ini. Ya, pada hari ini, sebagaimana tadi saya sudah katakan, bahwa peristiwa Pentakosta itu dirayakan 50 hari sesudah kebangkitan. Dan pada peristiwa itu, ya, ada perayaan syukur panen di Yerusalem. Maka orang dari segala tempat itu berdatangan di Yerusalem, berkumpul untuk merayakan perayaan syukur tersebut. Nah, momen ini digunakan oleh Tuhan untuk mewartakan kelahiran gereja lewat peristiwa turunnya Roh Kudus kepada para rasul, yang tadi sudah kita dengarkan dalam bacaan yang pertama, disimbolkan dengan lidah-lidah api hinggap di atas kepala para rasul. Lalu kemudian para rasul ini berbicara dalam berbagai bahasa yang dimengerti orang. Kadang-kadang orang mengatakan berbahasa roh. Di sini ada kelompok karismatik, ya. Berbahasa roh dalam pengertian Pentakosta adalah bahasa yang dimengerti orang.
sekaligus juga mau mengatakan kepada kita bahwa gereja itu terbuka bagi semua orang dari segala suku, dari segala bangsa. Maka itu ditampilkan selain kuasa roh yang mengubah atau memampukan para rasul bisa berbicara dalam berbagai bahasa, juga ditampilkan bagaimana orang-orang di sekitarnya memahami, mengerti apa yang disampaikan oleh para rasul. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, Roh Kudus ini mempersatukan dan dalam perjalanan kehidupan kita, dalam proses mempersatukan semua umat, ya lidah-lidah api itu adalah simbol semangat. Semangat untuk dia berjuang bersama, berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Para rasul awalnya itu ketakutan, tidak berani. Karena apa? Mereka belum dipenuhi dengan Roh Kudus. Tetapi begitu dipenuhi dengan Roh Kudus, mereka kemudian luar biasa berani. Ya, tidak takut lagi bersaksi, dan juga dengan dipenuhi Roh Kudus, semangat penyangkalan diri itu lebih menonjol. Ya, mereka tidak segan-segan lagi untuk mati untuk memperjuangkan apa yang sudah diajarkan oleh Yesus kepada mereka. Yang awalnya sekali lagi mereka ini tanpa sekolah, tetapi kemudian luar biasa mereka mewartakan karya penyelamatan Allah kepada segala bangsa. Nah, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, untuk kita yang sedang menjalani kehidupan ini, ya tentu saja dengan merayakan pesta turunnya Roh Kudus tidak berarti bahwa sekarang ini kita sudah otomatis penuh dengan Roh Kudus, sudah luput dari segala macam tantangan. Masing-masing zaman punya tantangan. Dan disitulah kita selama 9 hari memohon kepada Tuhan melalui novena Roh Kudus, supaya kita dianugerahi roh yang kita butuhkan dalam perjalanan hidup ini. Ada banyak pergumulan hidup, ya. Ada banyak tantangan, tetapi kita percaya bahwa ketika kita membuka diri kepada Tuhan, kita membiarkan diri kita dipimpin oleh Tuhan, kita tetap akan kuat. Saya ingat ketika saya masih menjadi imam muda di daerah pedalaman, saya berjalan sendiri di bawah panas teriknya matahari dengan membawa peralatan, entah itu misa, entah itu pakaian ganti. Nah, dalam perjalanan kadang-kadang saya merasa saya sendirian. Tetapi begitu berjumpa kembali dengan umat yang saya kunjungi, seakan-akan keletihan yang tadi saya alami ya berubah menjadi sukacita. Ya. Waktu itu mungkin sekarang, kalau sekarang ini kita sudah tidak mampu lagi ya. Nah, kadang-kadang dalam pelayanan kami dulu seperti Pastor Agus, kita melayani sampai 40-50 stasi. Nah, ini butuh kekuatan ekstra. Bukan butuh vitamin, tetapi butuh daya di dalam diri. Nah, kalau tidak ada daya dari Tuhan,
mungkin saya sudah tidak ada di sini. Tetapi disitulah kuasa Allah sungguh-sungguh berkarya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, masing-masing pasti punya pergumulan, masing-masing punya tantangan hidup. Percayalah bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Allah senantiasa menuntun kita dengan Roh Kudus. Yang penting bahwa kita membuka diri kepada Tuhan dan membiarkan Allah menuntun kita sesuai dengan yang Tuhan kehendaki, bukan sesuai dengan yang kita kehendaki. Saya ke Andalas bukan seperti yang saya kehendaki. Ya, tiba-tiba saya ditodong untuk ke Andalas, saya harus siap. Nah, inilah perjalanan hidup. Maka mari kita melalui perayaan pada sore hari ini kita berdoa kepada Tuhan. Moga-moga melalui perayaan Pentakosta, Roh Kudus yang senantiasa dicurahkan kepada kita, memampukan kita untuk senantiasa berjalan setia kepada Tuhan sampai akhir. Amin. Orang muda ingat, kadang-kadang begitu muda orang muda ya diseret ke sana kemari karena ya katanya cinta, karena jodoh. Tetapi begitu banyak orang yang saya jumpai dalam perjalanan imamat saya datang, pastor, kenapa? Saya menyesal. Kenapa menyesal? Ternyata ya tidak seperti yang saya bayangkan bahwa meninggalkan iman Katolik membuat saya bahagia. Bolehkah saya kembali? Ya, saya hanya mengatakan ya tidak ada yang dilarang, silakan. Ya, di seberang sana banyak keluarga-keluarga yang berantakan. Ya, ada banyak keluarga-keluarga muda yang karena nikah beda agama, akhirnya tidak jelas arahnya. Nah, maka kita berdoakan mereka semoga mereka ini senantiasa pula dituntun oleh Roh Kudus agar kembali melihat jalan yang sebenarnya. Dan untuk orang-orang muda kita, semoga orang-orang muda kita tidak hanya melihat kecantikan seorang perempuan atau ketampanan seorang laki-laki tanpa memperhitungkan imannya, tetap setia kepada Yesus. Amin. Semoga demikian. Kita berdiri, kita baru iman kita. Kita ucapkan syahadat yang singkat. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, kehidupan kekal. Amin. Marilah berdoa kepada Bapa kita di surga agar pada hari ini kita diembusi dengan Roh Kudus-Nya dalam Pentakosta yang memberi kesegaran dan kehidupan baru. Kita menjawab, perbaharuilah muka bumi dengan Roh-Mu ya Bapa. Perbaharuilah muka bumi dengan Roh-Mu ya Bapa.
Hembusilah gerejamu dengan roh kebijaksanaan, sehingga para pemimpin dan anggota-anggotanya dapat menemukan jalan kepadamu, serta jalan kepada satu sama lain. Marilah berdoa. Perbaharuilah muka bumi dengan roh-Mu, ya Bapa. Hembuskanlah roh pemahaman-Mu kepada para pemimpin dunia, sehingga mereka dapat memimpin dunia menuju kebebasan yang sejati dalam keadilan, keserasian, dan terdorong oleh dahaga akan perdamaian. Marilah berdoa. Perbaharuilah muka bumi dengan roh-Mu, ya Bapa. Hembuskanlah roh keadilan-Mu atas mereka yang mempunyai tanggung jawab pada lembaga-lembaga pengadilan, sehingga mereka dapat bertindak jujur dan tidak memihak, baik kepada yang kaya maupun yang miskin. Taat pada undang-undang yang adil serta suara hati yang jernih. Marilah berdoa. Perbaharuilah muka bumi dengan roh-Mu, ya Bapa. Hembuskanlah roh kekuatan-Mu kepada yang lemah, sehingga mereka berani berdiri tegak untuk segala yang benar dan baik, mampu membesarkan hati kepada mereka yang merasa rendah dan menderita, sanggup memberi kekuatan kepada yang kehabisan semangat. Marilah berdoa. Perbaharuilah muka bumi dengan roh-Mu, ya Bapa. Hembuskanlah roh pengetahuan kepada umat-Mu, supaya mereka menjadi peka terhadap tanda-tanda zaman, inovatif dan kreatif dalam menemukan jalan-jalan memperbaharui gereja, serta membuat dunia ini lebih layak dihuni. Marilah berdoa. Perbaharuilah muka bumi dengan roh-Mu, ya Bapa. Hembusilah paroki kami beserta lingkungan-lingkungannya dengan roh kepatuhan, penuh hormat dan kearifan, sehingga dengan keberanian, kasih dan iman kami dapat mengikuti putra-Mu kemanapun kami dituntunnya. Marilah berdoa. Perbaharuilah Ya Bapa, kami bersyukur kepadamu bersama dengan Emiko Lira Tonardi yang merayakan ulang tahun ke-14, dan juga bersyukur bersama Keila Lira Tonardi yang boleh menjalani pendidikan, lulus kelas 9 bersama dengan saudara-saudari kami yang mensyukuri ulang tahun mereka. Ya Bapa yang baik, terima kasih atas segala rahmat dan berkat yang Tuhan anugerahkan kepada anak-anak-Mu ini. Dan kami mohonkan berkat-Mu untuk perjalanan hidup mereka selanjutnya. Semoga anak-anak-Mu ini tetap sehat walafiat dan boleh sukses dalam perjalanan dalam pendidikan selanjutnya. Mohon berkat-Mu bagi kedua orang tua agar mereka tetap setia, mendampingi, memelihara mereka. Marilah berdoa. Perbaharuilah muka bumi dengan roh-Mu, ya Bapa. Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa bagi keselamatan dari saudara-saudari kami yang telah Engkau panggil. Oma atau Mama Erli Tunri Bali, anak Felicitas Natali Nona Tiara, Ibu Luciana Tio, Bapak Joni Antonius, Saudara Chani Yanis, untuk almarhum Sunardito Arifin Tunggal, dan juga untuk Ibu Rosalina bersama saudara-saudari kami yang lain yang telah mendahului kami. Ya Tuhan, Engkau memanggil mereka karena Engkau mencintai mereka.
Maka perkenankanlah mereka menikmati kebahagiaan dalam surga karena kemurahan hati-Mu, dengan membersihkan mereka dari segala dosa. Berkatilah seluruh keluarga yang ditinggalkan dalam pesyarahan hidup ini. Marilah berdoa. Perbaharuilah muka bumi dengan roh-Mu ya Bapa. Sejenak dalam hati kita persembahkan doa-doa kita kepada Tuhan. Hembuskanlah roh-Mu atas kami ya Tuhan, dan perbaharuilah kami sekarang dan selama-lamanya. Amin. Kita lanjutkan dengan persembahan. Kami unjukkan, kami sembahkan kebebasan dan kemerdekaan, ingatan budi, kehendak hati, kami serahkan padamu Tuhan. Buah karya kami malam dan hari, terimalah Tuhan dalam tangan-Mu. Segala yang ada milik-Mu jua, dalam karsa-Mu kami gunakan. Bimbinglah kami, kuatkan hati untuk berkarya bagi sesama. Segala yang ada milik-Mu jua, bagi Tuhan kami persembahkan. Aku datang padamu, terimalah ya Tuhan, karena aku anak-Mu, terima kasih Tuhan. Persembahan syukurku, terimalah ya Tuhan, tanda bakti putra-Mu, terima kasih Tuhan. Ku serahkan diriku, terimalah ya Tuhan, Kau lindungi hidupku, terima kasih Tuhan.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Umat Allah yang kudus. Ya Allah, berkatilah persembahan diri kami dalam rupa roti dan anggur ini. Semoga Engkau mencurahkan roh-Mu kepada kami, sehingga kami dapat bersatu hati menghadap kepadamu. Karena Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dia yang naik melampaui segala langit dan duduk di sisi kananmu mencurahkan Roh Kudus yang telah dijanjikannya ke atas anak-anak angkatmu. Dari sebab itu kini dan selamanya bersama seluruh bala malaikat kami dengan penuh bakti bernyanyi bagimu sambil bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami.
Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu, dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup kami Fransiskus, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami, khususnya saudara-saudari kami yang kami sebutkan namanya, dan juga saudara-saudari kami, anggota keluarga kami, sahabat kenalan kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yusuf mempelainya para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu.
Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Damai Kristus. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudariku, lihat inilah anak domba Allah yang telah menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas pada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh.
Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur atas anugerah sakramen keselamatan ini dan juga atas karunia Roh Kudus-Mu. Semoga kami selalu memelihara karunia-Mu itu dengan mengusahakan hidup rukun dan penuh cinta kasih sampai kami Kau perkenankan memandang kemuliaan wajah-Mu di surga. Karena Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ya, rupanya tidak ada pengumuman. Ya, kita dengarkan pengumuman. Ternyata ada lagi. Pengumuman gereja Sabtu, Minggu 7 dan 8 Juni 2025. 1. Pengumuman kolekte. Kolekte gereja 31 Mei dan 1 Juni 2025 sebesar Rp22.622.000. Kolekte pemeliharaan gereja sebesar Rp10.921.000. Kolekte gereja misa kenaikan Tuhan sebesar Rp11.610.000. Kolekte pemeliharaan gereja sebesar Rp7.300.000. Kolekte misa requiem dan misa arwah sebesar Rp4.041.000. Kolekte misa perkawinan sebesar Rp2.049.000. Kotak gerbu bulan Mei sebesar Rp1.750.000. Sumbangan dari Ibu Leni Hengki sebesar Rp10 juta dan Michael Kusuma sebesar Rp1.500.000. Atas sumbangannya kami ucapkan terima kasih. Kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 8 WITA di aula lantai 1. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan 1. Sebastian Adriono Lisan dengan Stefani Puander, pengumuman kedua. Kedua, Adi Fujiadi Sidarta dengan Debbie Natalia, pengumuman pertama. Ketiga, Roynaldi Okta Hosea dengan Jessica Claresta Optatus, pengumuman pertama. Marriage Encounter Distrik 9 Makassar akan mengadakan weekend ME angkatan ke-115 pada hari Jumat sampai dengan Minggu 13 sampai 15 Juni 2025 di Pantai Samadi, Ratna Miriam, Jalan Waspada nomor 4 Malino. Pertemuan bulanan WKRI Cabang Kristus Raja Andalas akan diadakan pada hari Selasa 10 Juni 2025, pukul 7.30 WITA di ruang rapat lantai 2. Pertemuan lansia akan diadakan pada hari Sabtu 14 Juni 2025 jam 9 pagi di Aula Gereja lantai 1. Baptisan kategori bayi sampai kelas 2 SD akan dilaksanakan pada hari Minggu 15 Juni 2025. Bagi yang akan mendaftarkan anaknya, disilahkan untuk mengambil formulir di kantor sekretariat dengan membawa fotokopi akte lahir anak, fotokopi surat nikah gereja orang tua, dan fotokopi kartu keluarga Katolik versi biduk. Demikian pengumuman paroki minggu ini. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Mari kita berdiri, kita menutup dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah Bapa segala cahaya
yang berkenan menerangi pikiran para murid dengan mencurahkan roh penghibur, menganugerai saudara kegembiraan karena berkat-Nya dan membuat saudara selalu berlimpah dengan anugerah dari-Nya. Amin. Semoga nyala api yang tampak secara ajaib di atas para murid dengan kuat memurnikan hati saudara dari segala kejahatan dan membersihkannya dengan kelimpahan cahaya-Nya. Amin. Semoga Allah yang telah berkenan menyatukan berbagai bahasa dalam pengakuan iman yang satu, membuat saudara bertekun dalam iman yang sama, dan oleh iman itu saudara beralih dari pengharapan kepada penglihatan yang nyata. Amin. Semoga berkat Allah yang Maha Kuasa dilimpahkan atas saudara-saudari dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku, dengan ini perayaan kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Kita pulang dalam damai Tuhan. Amin.